Pace e bene. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, katekesi untuk kita minggu ini tentang kebangkitan sebagai pusat iman Kristen. Dasar biblisnya 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 8. Peristiwa kebangkitan Yesus Kristus, Putra Allah, adalah peristiwa penyelamatan manusia. Kebangkitan Yesus Kristus menjadi dasar pengharapan eskatologis umat Kristen. Artinya, Yesus yang bangkit dari kematian akan datang kembali pada akhir zaman, atau yang biasa dikenal paruh usia, untuk menyelamatkan umatnya, sehingga mereka dapat hidup bersama Dia dalam kerajaan dan kemuliaan Allah. Kedatangan Kristus yang kedua kali itu bertujuan agar orang percaya ikut ambil bagian dalam keselamatan kekal. Pada zaman Rasul Paulus, jemaat di Tesalonika menghadapi tantangan iman setelah beralih dari penyembahan berhala kepada penyembahan Allah yang hidup. Mereka mengalami tekanan budaya, penganiayaan dari masyarakat sekitar, dan bahkan kehilangan beberapa anggota jemaat yang meninggal dunia. Situasi ini menimbulkan kebingungan dan kekhawatiran. Apakah mereka yang sudah meninggal masih memiliki harapan dalam Kristus? Untuk menjawab persoalan ini, Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Tesalonika dalam hidup kekal bersama Allah. Makna yang keempat sebagai pengharapan eskatologis. Kebangkitan Kristus adalah awal, atau biasa disebut primus actus. Dari kebangkitan eskatologis yang lebih luas, mencakup semua orang percaya di segala zaman, termasuk kita yang hidup sekarang, yang berada di dalam ruangan itu, atau yang berada di dalam ruangan ini, yakni aku dan kamu. Maka kita tidak perlu takut akan kematian, sebab Kristus telah bangkit. Karena kebangkitan Yesus Kristus adalah harapan eskatologis kita, maka kita dipanggil untuk hidup sebagai ciptaan baru, meninggalkan manusia lama dan memutuskan untuk bertransformasi, hidup dalam kekudusan dan kesatuan dalam Kristus. Seperti Paulus, kita dipanggil menjadi saksi kebangkitan di tengah dunia. Tuhan beserta kita. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, desa tempat tinggal Maria dan saudaranya Marta. Maria adalah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu pun mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, ia yang kau kasihi sakit. Mendengar kabar itu, Yesus berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab melalui penyakit itu Putra Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan saudaranya, serta Lazarus. Namun, setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masihkah engkau mau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk karena ia melihat cahaya dunia.
Tetapi jika seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena tidak ada cahaya di dalam dirinya. Demikianlah perkataannya. Dan sesudah itu Yesus berkata kepada mereka, Lazarus, saudara kita, telah tertidur. Maka aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Lalu kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi sebenarnya Yesus berbicara tentang kematian Lazarus, sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi aku berduka cita, aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah sekarang kita pergi kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Ketika Yesus tiba di Betania, didapatinya Lazarus telah 4 hari terbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 3 kilometer jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi yang telah datang untuk menghibur Marta dan Maria karena kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pun pergi menemui dia. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, iya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, Putra Allah yang akan datang ke dalam dunia. Sesudah berkata demikian, Marta pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana, dan ia memanggil engkau. Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai di desa itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama Maria di rumah itu untuk menghiburnya melihat Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, sujudlah Maria di depan kaki Yesus dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang itu dengan kain peluk, kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, selamat minggu, selamat hari Minggu untuk kita semua. Sebelum saya membuka renungan
melanjut dengan renungan saya membuka hal ini dengan sebuah cerita. Jadi ada suatu hari adalah sebuah bapak namanya Pak Jack gitu ya, Pak Jack. Jadi Pak Jack ini pulang kampung, namun setibanya di kampung motornya mogok gitu. Namun ketika itu juga ada seorang anak kecil, sekecil kali lagi dah, masih berumur berapa, 9, 7 tahun, menawarkan kepada bapak itu untuk membantu. Bapak, ada yang bisa saya bantu? Kata anak itu. Namun kata bapak itu, tidak usah, kamu masih terlalu kecil, tidak sanggup kamu, nanti malah menyusahkan saya katanya. Kemudian bapak itu mendorong motornya sampai ke 750 meter lagi kurang lebih ya. Lalu istirahatlah dia. Tak lama ada seorang kakek menawarkan bantuan gitu. Pak, apakah bapak butuh bantuan? Tidak usah kakek, kakek sudah tua, nanti malah menyusahkan saya. Terus bapak ini lanjut lagi mendorong. Setelah itu dia berhenti lagi, setelah 750 meter gitu lah. Berhenti dan ditemukanlah ada sebuah mobil derek, dan dia meminta bantuan sama orang yang membawa mobil derek itu.